Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Kemudian untuk tema yang kami ambil di sini adalah game development dengan judul Sadakala. Di sini kami beranggotakan 6 orang, seperti yang bisa Anda lihat di layar. Ada Bagus Maulana Hidayat, yaitu saya sendiri. Ada Riki Komara, ada M. Andi Ginanjar, Naufal Ginanjar, Rizky Andriana, kemudian Tias Mardiansyah. Sayangnya untuk satu anggota kami di sini, Rizky Andriana, tidak bisa hadir karena sedang sakit. Jadi hanya kami berlima. Oke, Andi bisa coba dilanjut untuk PPT-nya. Oke, di sini ada latar belakang. Kenapa kita memilih game development sebagai tema yang kita ambil di sini? Seperti yang kita ketahui, anak-anak muda zaman sekarang ini kurang mengenal budaya bangsa sendiri. Ya karena salah satunya globalisasi dan kemajuan teknologi seperti yang terpapar di PPT. Di sini membuat generasi-generasi muda ini lupa akan budayanya sendiri karena memang banyak media-media barat atau media-media luar yang masuk ke Indonesia sehingga memunculkan stigma bahwa budaya lokal itu dianggap kuno dan tidak sesuai dengan gaya hidup modern. Permasalahan utamanya kenapa kita memilih game development di sini adalah sebenarnya adalah seperti yang kita ketahui, Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan folklore, penuh dengan creature-creature-nya. Kalau kita lihat ada kuntilanak, ada pocong yang kalau kita bisa rangkum dalam sebuah materi bisa mendapatkan sebuah mungkin skrip film yang bagus dari creature atau folklore yang ada. Dan salah satunya adalah game development ini. Jadi kita bisa merangkul budaya-budaya lokal atau budaya-budaya yang ada di Indonesia, creature-nya, folklore yang ada di sana, kita bisa gunakan sebagai media penyebaran. Gimana ya, kalau disebut penyebaran agak kurang mengenakan juga. Kita bisa sebut juga sebagai ibaratnya memasarkan. Kita bisa menyebutnya dengan memasarkan budaya kita dengan cara ya game development ini. Jadi seperti itu untuk latar belakang yang kita coba ambil. Kemudian di slide selanjutnya ada fitur-fitur dari game yang akan kita buat. Akan dijelaskan oleh Andi Ginanjar, kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya teman-teman ada dari fitur-fitur ada 10 poin dari fitur-fitur yang ada di game Cakrakala ini dari sebuah grup Sadakala namanya ya, dimana poin pertama yaitu adanya eksplorasi dunia yang terbuka dan terhubung, di mana di dalamnya pemain bebas menjelajahi area yang ada di dalam map tersebut. Selanjutnya poin kedua, adanya kemampuan bertahap atau progression system, di mana pemain mendapatkan kemampuan baru, ada ability seperti double jump, dash, wall climb, atau menaik tembok gitu, yang dimana bisa membuka akses ke area baru setelah mendapatkan kemampuan dari game. Selanjutnya poin ketiga, ada backtracking atau kembali ke area lama, di mana di dalamnya pemain sering kembali ke tempat sebelumnya untuk menemukan jalur baru setelah memperoleh kemampuan tertentu. Selanjutnya poin keempat, ada peta interaktif atau map system yang di dalamnya peta ini membantu untuk pemain menandai lokasi-lokasi penting, area yang belum dijelajahi, dan rahasia-rahasia yang ada di dalam gamenya. Selanjutnya poin kelima, ada pertempuran dan musuh yang variatif, yaitu musuh dengan pola serangan yang berbeda,
dan bos-bos yang menantang di setiap areanya. Selanjutnya ada poin keenam dari fitur-fitur ini, yaitu cerita dan atmosfer yang mendalam, di mana ada narasi yang disampaikan melalui lingkungan, dialog minimalis, atau item lore. Ya, selanjutnya ada poin ketujuh, upgrade karakter dan senjata. Di dalamnya pemain bisa meningkatkan statistik, senjata, kemampuan yang khusus pada game. Selanjutnya poin ke-8, rahasia dan koleksi item yang tersembunyi. Item tersembunyi itu ada seperti peningkatan HP, ada peningkatan energi, atau artefak yang memberi motivasi eksplorasi bagi pemain. Selanjutnya poin ke-9 ada sistem save atau checkpoint seperti game-game pada umumnya, yaitu di mana ada titik penyimpanan tertentu di dalam game yang kita buat ini agar pemain bisa memulihkan HP atau darah ya kalau bisa biasanya dibilang, dan menyimpan progres. Dan poin yang ke-10 yaitu desain level non-linear, di mana pemain bisa memilih rute berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada metode pengembangan yang akan dilanjutkan oleh Naufal Ginanjar, dipersilakan. Oke, terima kasih Mang Endi. Ya, untuk metode pengembangan ini kita melakukan riset metode apa yang sekiranya cocok untuk project secara umum dari game dev indie Sadakala. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu ada waterfall, lalu ada spiral, dan yang terakhir ini ada agile. Yang kita pilih ini adalah agile development model, yang dimana agile ini pendekatannya itu menggunakan iteration, jadi per tahap gitu. Jadi misal di iteration pertama kita bisa menggunakan model prototype semisal, di iteration selanjutnya ketika ada feedback dari iteration sebelumnya setelah di-upload atau dilakukan testing, kita bisa menambahkan model lain di iteration selanjutnya, atau menggunakan model lain di iteration selanjutnya. Nah, agile ini memungkinkan juga untuk tim meresponnya itu dengan cepat, karena seperti yang tadi saya bilang, agile ini bentuknya itu iteration, jadi per bagian-bagian gitu. Nah, selanjutnya pada agile ini berfokus pada incremental development melalui beberapa iteration seperti yang tadi jelaskan. Dan agile ini dipilih agar proses pengembangan dapat menyesuaikan perubahan dari feedback dari iteration sebelumnya. Mang Endi, tolong slide selanjutnya. Nah, metode agile ini kita gabungkan juga dengan object oriented analysis and design, di mana teknik ini membantu untuk memecah sistem ya menjadi objek-objek yang saling berinteraksi, di mana akan menghasilkan struktur program yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan juga reusable. Nah, poin utama yang kita gunakan pada object oriented analysis ini adalah OOA-nya atau object oriented analysisnya, di mana pada tahapan ini yaitu menganalisis kebutuhan sistem dan entitas di dalam game seperti player, enemy, environment-nya, dan interaction logic-nya. Lanjut. Nah, seperti yang saya tadi bilang, agile ini kan iteration gitu ya, ada tahapan-tahapan iteration. Nah, untuk project
game pertama kita dari Sadakala, yaitu game Cakrakala, pada iteration pertamanya kita menggunakan metodologi prototyping, di mana tahapannya adalah perencanaan awal, yaitu menentukan PC game, target pengguna, dan fitur utama. Selanjutnya ada perencanaan desain, yaitu membuat sketch, wireframe, dan low fidelity prototype. Nah, low fidelity prototype di sini kita membuat landing page. Landing page di sini nantinya berfungsi sebagai semisal kita menyematkan link di YouTube, di Instagram, atau dimanapun itu. Ketika pengguna mengklik link, nanti masuk ke landing page ini. Lalu ada juga low fidelity prototype lain, yaitu game, di mana di game ini yaitu terdiri dari menu, inventory, dan in-game-nya. Lalu tahap selanjutnya ada pengembangan prototype. Pada tahap ini mengimplementasikan fitur seperti pergerakan karakter dan interaksi dari environment-nya. Nah, untuk pada tahap pengembangan prototype ini sebetulnya kita sudah ada video-video short di YouTube kita, di YouTube Sadakala. Kalian bisa cek kalau tertarik. Nah, untuk selanjutnya ada evaluasi dan feedback. Nah, evaluasi dan feedback ini seperti yang saya tadi bilang, untuk menentukan iteration selanjutnya, di mana evaluasi dan feedback pada iteration pertama ini dilakukan pengujian internal. Pengujian internal di sini adalah pengujian yang dilakukan oleh tim Sadakala sendiri. Nah, pada tahap terakhir ada perbaikan dan iterasi. Nah, perbaikan dan iterasi ini berdasarkan evaluasi dan feedback. Jadi, semisal pada iteration keduanya kita semisal menggunakan model waterfall. Nah, di model ini bagaimana caranya kita merevisi si gameplay dan tampilan berdasarkan hasil evaluasi dan feedback. Nah, untuk selanjutnya adalah design solution yang akan dijelaskan oleh Bung Tias. Permisi, suaranya ada tidak? Ada suaranya? Oke. Untuk design solution itu kita bagi jadi 4 tahap. Yang pertama itu user flow-nya, yang kedua itu sketch, yang ketiga itu wireframing-nya, dan prototyping. Untuk ini udah kelas selanjutnya ada user flow. Ini adalah gambaran mendasar dari gameplaynya. Jadi pertama-tama itu buka dari game, terus mulai memainkannya. Ada 2 opsi. Apakah user itu udah pernah bermain, maka akan langsung eksplorasi dunianya dari awal. Bukan dari awal, dari titik terakhirnya. Dan apabila tidak pernah memainkannya, maka akan mulai dari awal dulu, akan tutorial terlebih dahulu, macam pengenalan gamenya. Setelah itu mulai eksplorasi. Di eksplorasi ini ada 2 kemungkinan user itu. Ada kemungkinan user itu menemukan boss baru, musuh baru yang harus dikalahkan, atau menemukan area baru. Kita akan masuk ke yang menemukan area baru terlebih dahulu. Di area saat user mendapatkan area baru, masuk ke area baru maksudnya, akan ada pengecekan apakah user itu memiliki kekuatan, ability untuk dapat melewati tantangannya. Apabila tidak, maka user itu harus eksplorasi lagi sampai menemukan boss baru yang ke bawah. Dan
saat bos itu dikalahkan, setiap bos itu akan memberikan usernya itu ability baru ke pemain. Dan ability tersebut bisa membuka area baru. Untuk ringkasannya seperti itu. Bisa lanjut lagi ke yang slide selanjutnya. Dan ini adalah user flow untuk inventory. Di sini ada 2 inventory-nya. Saat buka inventory. Ada 4, maaf. Ada 4. Yang pertama, tapi ini 2 dulu. Yang pertama itu untuk user flow skala wanci. Lebih ke informasi pemainnya, seperti darah atau mana, ya seperti itu. User flow-nya itu buka inventory, setelah itu membuka menu skala wanci, dan memilih ability. Di saat memilih ability itu ada 2 cabang, antara ability-nya itu bisa di-upgrade, atau mau apakah ability-nya itu udah ada. Dan apabila kita akan masuk dulu yang ke bawah, yang ability-nya itu udah ada. Apabila ability-nya itu udah ada, maka bisa lihat detailnya. Sedangkan apabila ability-nya itu bisa di-upgrade, maka bisa di-upgrade, terus setelah itu lihat detailnya. Dan apabila tidak ada, maka keluar. Sama juga untuk apabila ability-nya itu tidak bisa di-upgrade. Untuk yang kedua itu adalah untuk user flow saat di menu item. Jadi pertama-tama itu buka inventory lagi, masuk ke menu item, setelah itu cek apakah itemnya itu ada. Apabila itemnya itu ada, maka akan menampilkan jumlah itemnya, deskripsi itemnya, dan setelah itu keluar. Dan apabila tidak, ya keluar. Slide selanjutnya. Yang 2 ini adalah yang sebelah kiri, itu adalah untuk jurnal atau dokumentasi bos musuh yang pernah dikalahkan. Jadi flow-nya tuh buka inventory lagi, masuk ke menu jurnal, pilih musuhnya, dan setelah itu membaca deskripsi musuhnya dan keluar. Yang sebelah kanan itu untuk menu map, petanya. Sama seperti itu, buka inventory, yang lainnya. Buka inventory, masuk ke menu map, lihat map dunia, memilih salah satu dunia, cek posisi karakter. Apabila pemain ingin menandai bagian area tersebut, maka akan memilih pin dan akan dipakai untuk menandai area tersebut, dan setelah itu keluar. Dan apabila tidak ingin, maka usernya tinggal langsung keluar. Lanjutnya. Berikut adalah sketch awal, dasar awalnya, awal landing page-nya. Jadi pertama-tama itu yang akan membuka game cakra kalanya. Di sini ada wishlist, dan setelah scroll ke bawah akan menampilkan tampilan tanda kalanya, dan setelah itu ke bawah itu ada misi visinya dan karakter orang yang ada kalanya, dan bagian kanan adalah kontak aslinya. Oke, selanjutnya. Untuk mungkin rambutnya bisa dijelaskan sama Diki kemarin. Oke. Berikut adalah sketch gamenya. Ini adalah tampilan skala wanci. Ada tampilan seperti informasi darahnya, mungkin senjata yang dipakainya, ability-nya. Dan sebelah kanan itu adalah menu item, yang adalah grade itemnya, item yang mungkin ada di inventory. Sebelah kanannya itu ada
deskripsi sama dan bagian bawahnya itu ada perintahnya, perintah mouse. Ya. Yang kiri bawah itu ada tampilan map, dan sebelah kanannya itu adalah jurnal, tampilan jurnal. Oke, itu aja. Mungkin untuk wireframe-nya bisa dilanjut sama Diki kemarin. Oke, baik. Terima kasih Tias Mardiansyah. Kemudian hasil dari sketch-sketch tadi ya, kita buatkan sebuah wireframe. Nah, yang pertama ini adalah wireframe si webnya. Nah, di sini itu ada menu home ya, yang di tengahnya itu ada judul game, kemudian di bawahnya itu ada button wishlist yang nanti kalau diklik itu bakalan masuk ke Steam. Kemudian di sebelah kanannya itu ada menu about. Nah, ada nama Sadakala dan penjelasan visi misinya gitu loh. Kemudian di bawahnya juga masih menu about. Nah, ada our mission, kemudian petak-petak untuk profile si anggota tim dari Sadakala ini. Nah, yang terakhir itu ada kontak. Bisa dilanjut Andi untuk ini. Nah, yang ini wireframe untuk gamenya. Nah, terutama yang ini itu main menu. Nah, di main menu ini ada button play, setting, dan exit. Nah, ketika si player memilih play, nanti bakalan muncul menu save selection. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika si player mengklik setting, nanti bakalan muncul menu setting. Oke, bisa dilanjut. Nah, kemudian ini merupakan wireframe si inventory-nya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Tias sebelumnya, tiap-tiap menu ini mempunyai fungsinya masing-masing ya. Nanti saya akan jelaskan di bagian akhir. Bisa dilanjut, Andi? Nah, ini merupakan prototipe dari si web Sadakala. Hasil akhirnya seperti ini ketika sudah didesain. Ada warnanya, logonya, dan lain sebagainya ya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, web ini fungsinya itu untuk memberikan informasi terkait game dan tentunya si tim Sadakala ini. Nah, bisa dilanjut, Andi? Nah, kemudian ini juga hasil dari desain berdasarkan wireframe sebelumnya. Nah, di sini di menu utamanya ada sedikit revisian ya. Kita merubah petak atau tempat si menu-menunya jadi di tengah gitu. Kemudian di menu save selection, nah hasil akhirnya juga seperti ini ketika sudah didesain. Setting juga seperti ini. Nah, di dalam setting itu ada menu sound dan display. Ya, seperti menu setting pada umumnya lah ya. Ada sound sama display gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, kemudian ini adalah gambaran akhir atau prototipenya untuk si inventory. Nah, dapat dilihat di menu Sakala Panci. Di atas sana ada icon untuk menampilkan HP dan NPC karakter. Nah, kemudian di bawahnya itu ada semacam serpihan-serpihan gitu. Kalau kita nanti mengumpulkannya 3 itu di dalam perjalanan, nanti akan menambahkan si Mark HP atau Mark MP. Nah, di sana juga ada icon seperti jam gitu ya. Nah, yang tugasnya di sini itu untuk mesetel, untuk memasang itu ability apa yang
ingin si player gunakan berdasarkan si arah jarum jam itu tuh. Nah, kemudian di menu item, nah di sini adalah tempat bagi item-item yang kita kumpulkan saat eksplorasi. Nanti masuknya itu bakalan ke sini. Nah, seperti pada contoh di sini ada sari mangsa ya, yang totalnya itu ada 5. Ada deskripsinya juga itu. Ya seperti itu. Kemudian untuk bagian map, di bagian map ini berfungsi untuk membantu si player mengetahui di mana posisinya dan juga memberikan informasi-informasi terkait objek apa aja gitu yang ada di dunia gamenya gitu. Nah, kemudian untuk jurnal, nah di sini bakalan terkumpul enemy yang telah kita lawan sebelumnya gitu, oleh player sebelumnya. Nanti bakalan muncul di sini si enemy-nya. Nah, seperti pada contoh itu ada Elite Golem dan Rockbug. Nah, si Elite Golem ini juga tampilnya itu bakalan seperti ini. Nah, ini juga salah satu desain musuh yang nanti bakalan muncul di gamenya. Dan juga ada deskripsinya seperti itu. Nah, mungkin segitu aja ya penjelasan dari game prototype sama inventory prototype. Bisa dilanjut? Oke, mungkin cukupkan sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.